Ketua Umum Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris. Pertemuan ini pun sudah dibenarkan oleh pihak Partai Nasdem. Meski begitu, Nasdem enggan untuk mengungkap lebih jauh terkait pertemuan tersebut. Jangan-jangan salah satu yang dibicarakan antara Surya Paloh dengan Pak Luhut di London itu bagaimana cari jalan Anies tidak menjadi calon presiden bukan karena kesalahan Nasdem. Kayaknya ada upaya sengaja untuk deadlock. Tapi orang tipe seperti Surya Paloh nggak siap. Saya tahu betul nggak siap dia dijauhi oleh presiden. Buat Surya Paloh kan yang penting menyelamatkan dirinya dulu lah. Anies itu soal kedua. Ya Aniesnya yang jadi korban. Sekarang kan begini, akhirnya kau yang menusuk, kau pula yang bikin tahlil. Kau yang menusuk, kau pula yang bikin tahlil. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi arahan politik kepada seluruh anggota DPR RI dari fraksi Nasdem terkait dukungan Partai Nasdem bagi program kerja pemerintah hingga berakhirnya masa kerja Presiden Joko Widodo. Jaga seorang Joko Widodo sebagai presiden Republik ini. Nasdem ingin menekankan ini. Dia ingin tetap sebagai seorang sahabat yang sejati, seorang Presiden Joko Widodo. Dikumpulkannya fraksi kemarin oleh Pak Surya adalah bagaimana komitmen Nasdem untuk mendukung Pak Jokowi sampai akhir pemerintahan beliau. Pak Surya menjelaskan sami'na wa ata'na, ya, tegak lurus dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Biarkan prosesnya berjalan. Dan pada waktunya nanti mereka akan mendeklarasikan. Soalnya beberapa bulan yang lalu ngomongnya udah 90% Mas. Ya. Hari ini belum jadi-jadi kan makanya. Saya mewanti-wanti, mengingatkan. Sekarang kalau mau nyebut nama ya, saya fair. Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan kanan. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Jadi ini akhirnya kesimpulannya Anies ini dibuat bagaimana caranya tidak bisa maju. Yang kasihan Anies ya. Ya Anda bayangkan aja, sudah begitu semangat keliling daerah ya kan, kader-kader Nasdem. Nah, jadi bukan Anies saja, kader Nasdem itu juga kecewa. Bisa jadi Pak Surya Paloh ini juga takut kalau Anies ini jadi presiden, jangan-jangan dia betul-betul jadi ketua umum. Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Apa bandarnya? Siapa bandarnya? Udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Bandar belum sepakat. Apa namanya? Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Tuh, Parpol nggak sanggup. Anies Baswedan nggak sanggup. Bener itu Mas, bandar belum sepakat. Ya, apa ya? Ya, barangkali begini malah dia menjadi tanggung jawab masing-masing partai untuk menuntaskan. Barangkali prosesnya itu baru tahun 23. Ada lagi di media sosial mengatakan Surya Paloh siap tidak mencalonkan lagi Anies asalkan atas permintaan Jokowi. Nih kalau ini benar nih aneh lagi nih. Saya nggak yakin juga Pak Jokowi minta seperti itu. Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi juga dia belok. Makin jauh peluangnya itu, makin dekat Anies itu ke Amerika belajar filsafat. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda. Sekarang terserah, bola ini ada di tangan Presiden Jokowi. Tapi orang tipe seperti Surya Paloh nggak siap. Saya tahu betul nggak siap dia dijauhi oleh presiden. Bang Surya ini bukan tipe seorang pergerakan dari bawah, bukan orang yang aktivis dari rakyat gitu, bukan. Dia ini kan terus terang aja kan dalam dunia usaha ini pun sudah ada yang modali. Bahkan abang iparnya Pak Surya itu kan namanya Pak Yusuf Gading. Yusuf Gading itu dulu yang menguasai lotre, National Lottery, kan nggak? Yang penasehatnya itu Pak Ibu Tin Soeharto, yang tukang becak rakyat-rakyat dulu semuanya pasang buntut-buntutnya itu. Orang gila pun jalan kita tanya, apa kau mimpi tadi malam? Oh itu kakak iparnya Pak Surya. Ya, yang memodalkan awal-awal Bang Surya itu menjadi pengusaha. Semoga klarifikasi ini memberikan kejelasan bagi kita semuanya. Kita tetap
dalam satu barisan koalisi pemerintahan yang ada. Bang Surya itu paling lama di luar negeri itu bukan Natal dan Tahun Baru. Dia paling lama itu 1 Ramadan sampai 1 hari menjelang Idul Fitri baru ada di Jakarta. Jadi sebulan itu Ramadan ada di luar. Musafir dia. Musafir berarti boleh nggak puasa dong, Pak? Iya. Loh, nanti kan bayar fidyah kan gitu. Loh, Bang Surya itu ada di Indonesia 1 Ramadan, 2 Ramadan dia ada di luar negeri, apa London, apa Amerika. 2 hari menjelang Id, karena dia ada open house, makanya dia datang. Kalau orang di luar negeri kan musafir. Ya musafir berarti tidak wajib puasa. Terus kalau dia karena sakit dia nggak bisa mengganti puasanya, nah dia mungkin bisa bayar fidyah. Loh,